Jadi saya menganggap Gerindra kehilangan momentum. Harusnya Pak Prabowo menit kedua setelah kasus itu dibuka, dia langsung bikin tindakan etis, yaitu memecat Edi Prabowo. Oke, Bung Rocky, saya ingin ini bukan nama manusia ya, bukan juga nama ikan, tapi mirip-mirip ikan juga. Nama itu adalah benur. Jadi saya pernah mendengar pernyataan Bung Rocky antara benar dan benur. Ternyata walaupun mau benar mau benur diborgol akhirnya ya. Oke, Bung. Apa yang ingin Bung Rocky sampaikan kalau mendengar kata-kata benur ini? Saya ingin dengar kalimat itu diucapkan oleh Pak Prabowo. Tapi sekalipun kata benur itu diucapkan oleh Prabowo. Jadi saya menganggap Gerindra kehilangan momentum. Harusnya Pak Prabowo menit kedua setelah kasus itu dibuka, dia langsung bikin tindakan etis, yaitu memecat Edi Prabowo, supaya publik menganggap bahwa ada konsistensi dalam pikiran Prabowo. Jadi nggak usah timbang-timbang efek politik dulu tuh kan. Kan tindakan etis pertama adalah memecat, karena Prabowo sendiri yang janjikan bahwa dia akan mengejar koruptor itu, bahkan menyeret istilahnya, menyeret kembali, menyeret sendiri, iya, memenjarakan sendiri dan mengejar sampai ke Antartika, dia sebut begitu loh. Oke. Kan di Antartika nggak ada benur kan, karena beku nanti benurnya. Jadi sekali lagi, politik itu ada bagian yang final, yaitu etiknya tuh. Soal nanti dia bikin transaksi baru dengan Jokowi, siapa nanti akan diganti oleh siapa aja, atau Fadlizon mengganti, itu urusan belakangan. Tapi publik ingin dengar keterangan etis dari Prabowo. Dan ini udah telat sekali. Jadi bahkan Edi Prabowo mendahului dengan dia mengundurkan diri kan? Iya itu. Tapi kan tetap yang orang ingin hitung, apakah Prabowo lagi tunggu sinyal dari Ibu Mega? Apakah Prabowo sedang berunding dengan Ketua Golkar? Apakah Prabowo betul-betul ingin mengundurkan diri sekaligus itu sebagai pertanggungjawaban? Nah, soal ini juga ditunggu oleh Jokowi kan. Jokowi kan nunggu sinyal Prabowo juga tuh. Yeah. Jadi politik kita ditahan oleh kepura-puraan sebetulnya tuh. Oleh kepura-puraan dan kalkulasi 2024. Yes, kepura-puraan demi kalkulasi 2024. Di situ buruknya politik. Padahal pemimpin itu di awal dia mesti putuskan satu statement yang jelas supaya rakyat tahu bahwa dia pemimpin. Nah, pemimpin yang siksa ragu-ragu itu artinya dealer bukan leader. Tapi Bung ya, kalau kita bicara reward and punishment ya, tidak terbukti juga mereka yang bersikap jelas dan oposisional itu akan dapat reward. Makanya mungkin Prabowo membaca ini, jadinya saya presiden bukan karena saya timbul dan tenggelam bersama rakyat, tapi kalau saya di-endorse oleh the ruling party mungkin ya, dan didukung oleh mungkin state apparatus misalnya. Karena itu justru yang lebih menjamin jadinya seorang menjadi leader leader. Kalau saya bikin kalkulasi hari ini, kalau Prabowo mengatakan saya memecat Edi Prabowo, itu tambahan 12-20% itu dapat Gerindra. Hanya karena kalimat itu. Kalau Prabowo bilang sekaligus saya mengundurkan diri karena tanggung jawab etis saya terhadap janji untuk memberantas korupsi, maka langsung dapat 60% tambahan. Berarti suara dia menjadi 75%. Bahkan 85 mungkin. Maka dia bisa call untuk lakukan percepatan pemilu. Kalau Gerindra 80%, lakukan aja percepatan pemilu kan. Jadi sebetulnya satu peristiwa etis bisa merubah persamaan politik. Nah, peristiwa etis itu yang tidak dimanfaatkan oleh Pak Prabowo karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Tapi kan itu mengandaikan bahwa masyarakat kita mendapatkan informasi yang tidak disinformatif kan?
Kan kadang-kadang kan apa yang disampaikan penguasa, apa yang disampaikan kaum kubu oposisi itu bisa sampainya berbeda itu di masyarakat melalui media sosial kan. Pasti. Omongan Bung Rocky yang A bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D. Pasti akan dikulik-kulik oleh istana untuk pengendalian pikiran publik. Tapi kan ada channel Refli Harun, ada channel Rocky Gerung, ada channel Nena Warisman, Fadlizon. Dan sekarang orang lebih percaya channel ini daripada ucapan-ucapan dumu dari istana itu. Iya, karena ya, bikin survei aja tuh, nggak ada orang yang percaya kalau ada juru bicara istana ya dianggap ya itu apa namanya kaset doang yang kita udah bisa baca tuh dan keterangannya normatif. Gitu. Tapi soal Benur ini Bung ya, kan yang menarik adalah ini menteri yang kena pertama di periode kedua. Periode pertama kan ada Idrus Marham kan, dan ini yang kena partai yang belakangan ikut dalam kubu koalisi ini. Dan juga ada yang namanya apa? Paradoks luar biasa. Prabowo dianggap sebagai menteri terbaik. Ya, survei Kodari, survei ada lagi. Ini yang terburuk, benar-benar terburuk sebelum ditangkap. Ini apa maunya kira-kira? Katakanlah kejadian ini mau mengarah kemana sebenarnya? Mungkin kalau Idris belum pulang, ini benurnya akan ditunggu sampai jadi lobster baru dipersoalin. Jadi momentum ini memperlihatkan bahwa istana punya variabel lain dalam melakukan kalkulasi politik. Sangat mungkin ada semacam analisis bahwa Prabowo bisa memanfaatkan situasi politik baru. Karena itu lebih baik di abort. Oh, oke. Gitu. Sehingga atau diperlambat dulu ya? Iya. Sebelum di abort. Sehingga mungkin Pak Jokowi merasa ya lebih aman dengan Golkar gitu, karena Golkar ditawan oleh oligarki yang sama itu. Prabowo ya oligarkinya dia sendiri itu kan, jadi bisa dianggap bola liar. Saya kira begitu dugaan saya, sehingga orang menganggap bahwa memang Pak Jokowi sebetulnya punya maksud yang tidak terucapkan dengan peristiwa ini, atau implisit Pak Jokowi memang ingin lakukan balancing baru di dalam kabinet. Iya, tapi persoalannya adalah kan menjadi capres bagi Prabowo harga mati pastinya. Nggak mungkin dia mau jadi cawapres kan? Dan skenario mengatakan dia akan berpasangan dengan Puan Maharani. Dia dianggap baik sama Megawati, baik juga sama Jokowi. Nah, dan mereka sudah punya pengalaman bekerja sama. Lalu dengan fenomena seperti ini, apa untungnya bagi Jokowi dan bagi katakanlah the ruling party ya? Saya kira faktor itu terlalu terang benderang dan itu mencemaskan partai yang lain tuh. Golkar misalnya menganggap kita yang backup presiden habis-habisan kok, kenapa Prabowo yang seolah-olah jadi anak emas untuk menjamin Jokowi pasca lengsernya tuh kan. Nah itu yang harus dilihat secara lebih hati-hati dan ya kita bayangkan aja nanti mungkin ada nasi goreng baru antara Ibu Mega dengan Pak Airlangga Hartarto dan itu bukan lagi nasi goreng telur, nasi goreng lobster. Lobster ya. Gini, yang ingin saya katakan adalah bagi Prabowo ya, kan dia kan tidak punya peluang lain kecuali dia tetap dalam pelukan istana. Ya. Oke lah, sekarang kroni istananya. Karena kalau dia mau di luar itu mungkin sudah nggak diterima lagi. Ya, di atas kertas mungkin sudah nggak diterima lagi. Kecuali ada poros ketiga mungkin ya. Tapi poros ketiga kan poros zombie mengambang-ngambang. Yes. Artinya kan sebenarnya ya Prabowo nggak ada pilihan lain. Betul. Tetap aja dia akan di sana kalau dia berambisi untuk jadi calon presiden. Itu keterangan Refli tadi yang menerangkan kenapa sampai sekarang Prabowo itu gagu, gugup untuk mengucapkan sesuatu kan. Karena kalkulasi itu. Padahal sebetulnya kalau dia mau ambil semacam tindakan radikal untuk mengatakan saya berhenti sebagai Menteri Pertahanan itu, karena saya punya tanggung jawab etis terhadap janji saya tuh, dan terhadap masa depan bangsa ini. Dia bisa susun kekuatan politik baru dan itu akan menggemparkan istana. Mungkin beberapa partai kecil menganggap kalau begitu silahkan istana bikin koalisi baru antara
Golkar dengan PDIP, kami partai lain akan bikin koalisi dengan Prabowo. Tapi itu soal kecerdasan yang bisa dihasilkan oleh pemimpin yang secara taktis mampu membaca bahwa yang dia ucapkan hari ini akan berakibat besok. Nah, hitungan itu yang saya kira belum bisa diputuskan oleh Prabowo. Dan itu menandakan bahwa ada ikatan lebih kuat. Entah itu ikatan pragmatis ekonomi, pragmatis penanaman modal segala macam itu. Jadi spekulasi itu yang ditunggu orang sebetulnya. Nah, itu cuma bisa terjadi pecahnya analisis orang ini, pecahnya analisis publik kalau Jokowi kasih sinyal lebih dulu kan. Jadi ini kan saling kirim diplomasi aja kan. Jokowi diam, Jokowi hanya katakan oke, kami mendukung dan biarkan KPK bekerja secara profesional. Itu keterangan normatif. Demikian juga Gerindra, ya kami menghormati proses hukum segala macam. Jadi dua-duanya menunggu sinyal yang paling mungkin untuk menjadi basis dari percakapan politik baru. Itu nggak terjadi. Tapi jadi, istana cemas, Prabowo juga cemas. Dalam konteks ini, menurut Bung Rocky, apakah KPK itu bertindak independen dalam soal benur ini? Enggak. Bertindak benar untuk benur? Saya kira tidak independen karena ada momentum yang dipilih gitu. Dan kan kita tahu sebetulnya kalau dia independen dari awal aja disapu nih kan. Kan sejak Tempo membuka kasus ini semua orang udah anggap bahwa ini pasti kena nih Gerindra atau segala macam karena komposisinya jelas. Nggak ada bedanya yang diterangkan Tempo 3-4 bulan lalu dengan yang diperlihatkan oleh KPK hari ini. Jadi jejak itu sebetulnya dari setengah tahun lalu udah ketahuan kan. Tapi begitulah ditunggu peristiwa politik untuk membuyarkan imajinasi tentang Gerindra, imajinasi tentang Prabowo. Saya kira itu yang dilakukan sekarang. Dan peristiwanya sama-sama pulang dari luar negeri ya. Satu disambut, satunya disambit. Sama-sama disambut ya. Disambut halayak publik dan disambut oleh KPK.